Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 12 Bisnis Daring Pemasaran. Pada kesempatan siang hari ini, Ibu Arna akan melanjutkan materi pengelolaan bisnis retail. Kita sudah memasuki bab 4, yaitu tentang teknologi dan manajemen pergudangan dalam bisnis retail. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tidak bosan-bosannya Ibu Arna ingatkan bahwa setiap penjelasan yang Ibu Arna berikan bisa kalian lihat di YouTube channel sekolah. Dan jangan lupa beri komentar hadir pada kolom komentar yang ada di YouTube. Itu menandakan kalian hadir pada mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Baiklah, kita menuju bab 4, yaitu di halaman 43. Kalian bisa buka halaman 43, teknologi dan manajemen pergudangan dalam bisnis retail. Kalian buka, di sini Ibu buka slide pertamanya, yaitu mengenai teknologi dalam bisnis retail. Yang pertama, teknologi peralatan dan penanganan barang. Nah, di teknologi peralatan penanganan barang ada teknologi peralatan pemajangan toko retail. Jadi apa aja yang ada di pemajangan toko retail, baik di minimarket atau supermarket. Nah, di sini ada yang pertama, kamu lihat di situ ada rak panjang minimarket nih, contohnya ada ya, ini biasanya dipakai di minimarket, space-nya juga nggak terlalu lebar, jadi hanya beberapa tingkatan dari rak tersebut. Jadi bisa dibilang ini namanya gondola ya, jadi rak panjang. Nah, ini yang bentuknya di supermarket lebih space-nya lebih lebar, lebih panjang, karena memang kan kalau di supermarket lingkupnya besar. Lalu di sini ada lagi ya di rak panjang ini. Yang kedua ini ada etalase. Nah, etalase di sini biasanya dia berbentuknya kaca. Kaca ibaratnya nih dari aluminium. Nah, ini biasa juga sama bisa membuat untuk pemajangan atau display kue-kue ataupun misalkan barang-barang lainnya, bisa handphone, bisa misalkan voucher, bisa parfum. Nih etalase bentuknya seperti ini. Ya, kita lanjut lagi nih etalase. Nah, lalu di sini juga yang bentuknya misalkan etalasenya bentuk lain, misalkan ini yang mencangkup untuk pemajangan parfum atau kosmetik-kosmetik. Ya, jadi di bagian teknologi peralatan penanganan barang yang pertama ada misalkan rak panjang. Rak panjang contohnya ini ya, rak panjang minimarket, lalu supermarket. Lalu di sini yang nomor 2 ini ada etalase. Etalase juga ini untuk pendisplayan barang, baik makanan, minuman, ataupun untuk kosmetik atau handphone. Lalu yang ketiga, cooler display. Lihat di halaman 45, cooler display. Nah, cooler display ini berarti untuk apa? Di sini ada untuk memajang minuman-minuman dingin atau buah-buah segar. Ini ada cooler display. Contohnya lagi ada ini ya, kalian bisa lihat. Lalu yang nomor 4 ada display freezer. Nah, ini biasanya untuk display freezer ini untuk memajang biasanya apa nih? Es krim atau bisa semacam makanan cepat saji yaitu nugget, bakso atau pie atau misalkan bahan-bahan untuk ibaratnya nih untuk yang di frozen ya, maksudnya yang untuk pembekuan biasanya. Ini juga ada contohnya display freezer ya. Jadi untuk yang barang-barang sifatnya beku seperti itu. Lalu yang B ya, yang B ini teknologi peralatan pengisian dan ambil barang toko retail. Nih ya, yang pertama di sini kalian bisa lihat di halaman 46 itu ada kick stall. Ya, di sini artinya bangku pijak. Jadi untuk menjangkau barang-barang yang susah diambil itu bisa kita pakai bangku pijak seperti ini contohnya. Lalu yang kedua ada handy step. Jadi handy step ini di sini ada sejenis tangga kecil. Ini juga sama untuk mengambil barang-barang yang sulit dijangkau. Ini contohnya. Lalu yang ketiga, yang ini ya, yang ketiga ada
flatbed trolley. Nah, ini troli untuk mengangkut barang-barang dari gudang ke toko. Jadi lain halnya dengan troli yang sudah ada misalkan untuk mengambil barang di toko ya, biasanya bukan begini bentuknya, agak sedikit bagus. Tapi kalau ini barang-barang troli untuk mengangkut barang-barang yang dari gudang ke toko. Ini flatbed trolley. Kalau yang biasa kalian mau belanja itu troli saja. Kalau ini flatbed trolley untuk mengangkat barang-barang yang ada di gudang menuju toko. Nah, lalu di sini yang C, peralatan penyimpanan toko retail, ada rak gudang. Di sini ada rak gudang, ya. Jadi rak gudang itu berbeda dengan rak yang ada di dalam toko. Kalau rak gudang seperti ini, dia space-nya juga agak besar karena kan menyimpan barang-barangnya yang lingkupnya besar. Ini rak gudang. Lalu di sini ada lagi chilling box. Di sini ada chilling box. Jadi kotak pendingin misalkan untuk minuman atau misalkan untuk kamu misalkan nyimpan-nyimpan yang misalkan buah gitu ya atau es batu gitu kan. Ini di sini chilling box, nih bentuknya seperti ini. Lalu yang ketiga ada cheese freezer box. Ini juga sama bentuknya, untuk dia di dalamnya ini menyimpan produk-produk yang kemasan beku ya, misalkan kayak tadi seperti es krim bisa atau daging, ayam seperti itu. Ya, lalu selanjutnya di sini ada yang kedua, teknologi peralatan dan perlengkapan kasir. Nah, ini meja kasir. Meja kasir seperti ini yang biasanya di supermarket, ini yang di minimarket. Ya. Lalu yang keduanya ada rak COC. Maksudnya rak gondola panjang, atau ini yang diambil contoh ini raknya pendek ya, biasa di minimarket. Kalau yang panjang itu biasanya gondolanya yang ada di supermarket seperti itu. Nah, ini tinggal kalian lihat gambar-gambarnya. Lalu di sini ada lagi hardware komputer. Nah, di sini ada berarti perangkat-perangkat kerasnya apa? Di sini ada CPU-nya, di sini kan ada monitor segala macam. Lalu yang keempat, ada faktor pendukung dalam kasir, ada mesin edisi, yaitu mesin misalkan untuk bisa kartu kredit, bisa kartu debit. Nah, di sini nih contohnya. Contohnya ya, ibaratnya mesin gesek seperti itulah. Lalu ada money detector, berarti untuk mendeteksi uang-uang, misalkan uang palsu atau aslinya, pendeteksian uang ada di sini di money detector. Ini peralatan pendukung dalam kasir, seperti itu. Lalu ini yang terakhir, ya, teknologi peralatan pendukung operasional. Pertama, teknologi peralatan kantor. Jadi alat-alat yang ada dalam kantor, misalkan selain komputer ya, itu ada filing kabinet, ada brankas uang, atau ada di sini telepon. Misalkan ada lagi facsimiles, terus ada lagi misalkan apa yang termasuk di peralatan kantor, misalkan bisa juga kursi, bangku itu termasuk. Nah, terus yang B, teknologi peralatan mekanis. Jadi lebih kepada mesin-mesin, misalkan ada pompa air, ada AC, air conditioner, atau lampu emergency, lampu-lampu yang suka ada di langit-langit kantor gitu ya, lampu yang pendukung untuk pencahayaan. Lalu yang di sini yang terakhir lagi, yang bagian C, yaitu teknologi peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya. Misalkan apa di sini? Contohnya ada namanya sepeda motor yang dilengkapi dengan saddlebag. Perlengkapan motor, misalkan sepeda motor yang dilengkapi dengan saddlebag. Misalkan nih kamu bergeraknya di bidang pengiriman barang, nah itu biasanya biar safety, barangnya biar aman, dikasihlah di sini di sepeda motornya dikasih saddlebag, jadi berupa tas, misalkan bisa dikaitkan di bagian belakang motor atau bisa juga dikasih di bagian belakang si pengemudinya atau drivernya, seperti itu. Oke, jadi materi kita di bab 3 ini mengenai teknologi dalam bisnis retail. Cukup sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.